Nah, dulu sih. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Aufa. Kita akan belajar tentang optika, ya. Optika, itu apa ya? Optika itu adalah ilmu tentang cahaya. Oke, karena cahaya itu banyak karakteristiknya, so kita akan bagi video ini jadi beberapa part. Jadi ini adalah part pembukaannya ya, openingnya saja. Tapi tonton video ini sampai akhir karena kita akan bahas juga beberapa sifat dari cahaya. Oke, mari kita mulai saja. Physics time. Nah, apa itu optika? Optika adalah ilmu yang mengkaji tentang cahaya. You know cahaya, light ya. Dia sangat penting untuk kehidupan kita, benar nggak? Tanpa cahaya kita nggak akan bisa melihat ya. Dengan cahaya ya kita bisa membuka hati seseorang. Oke, begitulah ya. Nah, si cahaya ini mau kita apakan sih? Kita akan bahas karakteristiknya apa aja gitu. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, optika itu dibagi jadi berapa aja ya. Jadi optika itu dibagi menjadi 3 macam. Oke, yang pertama adalah optika geometri. Yang kedua adalah optika fisis dan yang ketiga optika kuantum. Nah, apa itu optika geometri? Jadi optika geometri itu adalah cabang studi cahaya yang mempelajari konsep cahaya ya, cahaya merambat lurus. Jadi formal ya ngomongnya. Nah, intinya kita akan melihat cahaya itu digambarkan dengan rambatan lurus. Kebanyakan kalau di optika geometri namanya juga geometri ya. Geometri itu adalah gambaran bagaimana jalannya cahaya. Oke. Yang nomor 2 itu adalah optika fisis. Nah, fisis, oke, secara physically ya. Jadi kalau optika fisis ini kita ngomongin cahaya sebagai gelombang. Tapi intinya adalah ketika cahaya itu kan tadi bisa digambarin di geometri. Nah, beberapa kenampakan cahaya itu nggak bisa digambarkan secara geometri. Jadi ada beberapa yang kok bisa kayak gini, tapi tidak bisa kita gambarkan secara garis-garis lurus cahaya tadi ya. So, itu ada di ranah optika fisis. Nah, yang terakhir adalah optika kuantum. Nah, ini lebih tingkatannya kuantum, bah pasti susah ya. Oke, ini adalah cabang dari optika yang membahas interaksi antara cahaya dengan bahan. Untuk kali ini kita nggak akan bahas optika kuantum dulu. Jadi yang kita bahas hanya ada 2 ya, optika geometri dan optika fisis. Oke. So, lanjut yang sifat-sifat cahaya. Nah, basically kalian udah belajar kalau cahaya itu termasuk game, bener nggak? Apa itu game? Gelombang elektromagnetik. Kalian bisa lihat lagi kalau belum lihat materinya ada di sini ya. Nah, di situ kita belajar kalau cahaya itu termasuk gelombang elektromagnet. Nah, apa aja ciri-cirinya? Selain dari sifat-sifat game, semua itu ada di cahaya, aku akan menspesifikasikan ya. Jadi sifat cahaya ada 3 di sini. Cuma 3. Sebenarnya banyak, cuma aku ambil 3 aja. Yang pertama dari prinsip Fermat ya. Jadi Bapak Fermat tuh bilang apa sih? Bapak Fermat itu bilang kalau cahaya itu merambat dengan lintasan terpendek. Jadi diambil lintasan lurus yang paling pendek. Oke, yang kedua yaitu tentang laju cahaya. Nah, laju cahaya itu apa? Laju cahaya itu berapa? Nah, laju cahaya kalian udah tahu ya, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu adalah laju paling tinggi yang diketahui saat ini ya. Tapi beberapa bulan yang lalu kayaknya aku baca ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya, tapi itu belum bisa dibuktiin ya. So, yang terakhir itu adalah indeks bias. Nah, indeks bias ini sebenarnya bukan sifat dari cahaya. Jadi indeks bias ini adalah sifat dari suatu bahan. Tapi kenapa kita bahas di sini? Ini berhubungan sama laju cahaya tadi. Kalau ada laju cahaya di vakum tadi itu 3 kali 10 pangkat 8 ya meter per sekon. Nah, kalau memasuki bahan gimana? Nah, ketika memasuki bahan, ternyata lajunya itu makin lambat. Kecuali di vakum ya. Pokoknya kalau masuk ke bahan dia akan makin lambat. Nah,
ini hubungannya sama indeks bias si bahan tersebut. Jadi indeks bias itu hubungannya adalah C per V. Dengan N itu adalah indeks biasnya, C itu adalah cepat rambat di vakum yang 3 kali 10⁸ tadi. Terus sama V adalah kecepatan cahaya di bahan tersebut gitu. Nah, ini adalah beberapa tabel dari si kecepatan cahaya di medium. Kalau di udara sebenarnya 1,03 ini ya, kita lihat itu biasanya kita dekatin dengan 1. Sebenarnya harusnya lebih lambat daripada di vakum kan. Cuma karena ya kayak gini, kalau di soalan susah ribet ya, mending kita kecilin aja, kita abaikan yang 0,3 nya ini jadi angka 1. Oke, kalau di air 1,33 atau 4/3 benar. Dan yang lainnya. Nah, biasanya kalau di soal-soal yang sering keluar adalah udara dan air. Kalau udara kagak pernah dilihat di soal. I mean you never see di soal tuh nggak ada udara ya. Jadi kamu harus hafal kalau udara itu 1 gitu ya. Kalau air itu pasti dikasih tahu di soal. Oke. Nah, contohnya gimana sih? Kita bahas contoh ya, contoh soal. Oke. Yang hanya 1 soal ya. Jika indeks bias suatu keping gelas itu 1,5, ya berapakah cepat rambat di gelas tersebut? Ya basically kita tahu kalau 1,5 itu adalah si N-nya gelas. Kemudian cepat rambat di vakum itu 3/10⁸. Yang terakhir, so kita dapat N itu C per V, dan akhirnya kita dapat V sama dengan C per N, and then dimasukkan ya 3 kali 10⁸ dibagi 1,5, so kita dapat 2 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, bisa dilihat di sini kecepatan rambat cahaya di bahan itu pasti lebih kecil dari angka 3. Oke. 10⁸ ya. So, itu adalah pembukaan untuk cahaya. Nah, selanjutnya kita akan pelajarin optika geometri dan optika fisis secara lebih spesifik. Oke, jadi kalau optika geometri, aku buka di sini ya. Optika geometri itu kita akan bahas 2, yaitu ada refleksi dan refraksi. Dan kemudian di optika fisis kita akan bahas 4 ya. Ada interferensi, difraksi, polarisasi, dan dispersi. Oke, semuanya di belakangnya ada huruf C. Kalian udah tahu ya kalau game itu pasti bisa semuanya yang hurufnya C. Oke. So, stay tune terus, jangan lupa setiap hari kita akan open the video. Mungkin ya maksimal 2 kali sehari kali ya. Oke, jangan lupa subscribe and like and share and comment. Ya, see you. Assalamualaikum.